wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6 ingin menyampaikan pembahasan materi mengenai teknik pengambilan sampel guna untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Antik Estika Hader MSI. Baiklah, pembahasan pertama yang akan disampaikan dengan saya sendiri yaitu Nur Mestari. Pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh Nurul Hidayanti Sitohang. Selanjutnya pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh Novita Nurmalasari. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel. Pengertian sampel yang pertama, sampel itu didefinisikan sebagai kumpulan data yang lebih kecil yang dipilih dari populasi yang lebih besar dengan menggunakan metode seleksi yang telah ditemukan. Jadi, elemen-elemen ini dikenal sebagai titik sampel, unit samplingan atau pengamatan. Dalam teknik pengambilan sampel itu ada dua metode. Yang pertama probability sampling, yang kedua non-probability metode pengambilan sampel secara acak. Jadi di dalam probability sampling ini dibagi menjadi empat. Ada empat jenis teknik pengambilan sampel probability sampling. Yang pertama itu pengambilan sampel acak sederhana atau disebut dengan simple random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana ini salah satu teknik pengambilan sampel yang terbaik yang membantu menghemat waktu dan sumber daya. Adalah metode pengambilan sampel acak yang sederhana ini. Langkah ini adalah metode yang dapat diandalkan untuk memperoleh informasi di mana setiap anggota populasi itu dipilih secara acak, hanya secara kebetulan. Kemudian setiap individu itu memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Contoh dari pengambilan sampel acak sederhana ini, misalnya peneliti ingin mengambil sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X. Jadi peneliti menetapkan nomor untuk setiap karyawan dalam database perusahaan dari 1 hingga 1000 dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 100 angka. Ada 4 jenis teknik pengambilan sampel probability sampling. Yang pertama itu pengambilan sampel acak sederhana atau disebut dengan simple random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana ini salah satu teknik pengambilan sampel yang terbaik yang membantu menghemat waktu dan sumber daya. Adalah metode pengambilan sampel acak yang sederhana ini. Langkah ini adalah metode yang dapat diandalkan untuk memperoleh informasi di mana setiap anggota populasi itu dipilih secara acak, hanya secara kebetulan. Kemudian setiap individu itu memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Contoh dari pengambilan sampel acak sederhana ini, misalnya peneliti ingin mengambil sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X. Jadi peneliti menetapkan nomor untuk setiap karyawan dalam database perusahaan dari 1 hingga 1000 dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 100 angka. Ada 4 jenis teknik pengambilan sampel probability sampling. Yang pertama itu pengambilan sampel acak sederhana atau disebut dengan simple random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana ini salah satu teknik pengambilan sampel yang terbaik yang membantu menghemat waktu dan sumber daya. Adalah metode pengambilan sampel acak yang sederhana ini. Langkah ini adalah metode yang dapat diandalkan untuk memperoleh informasi di mana setiap anggota populasi itu dipilih secara acak, hanya secara kebetulan. Kemudian setiap individu itu memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Contoh dari pengambilan sampel acak sederhana ini, misalnya peneliti ingin mengambil sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X. Jadi peneliti menetapkan nomor untuk setiap karyawan dalam database perusahaan dari 1 hingga 1000 dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 100 angka.
Kemudian yang kedua, pengambilan sampel acak berdasarkan area. Jadi cluster sampling adalah suatu metode di mana peneliti itu membagi seluruh populasi menjadi beberapa bagian atau cluster yang mewakili suatu populasi. Cluster diidentifikasi dan dimasukkan dalam sampel berdasarkan parameter demografis seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan lain sebagainya. Hal ini mempermudah pembuat survei untuk mendapatkan kesimpulan yang efektif dari umpan balik. Contohnya, perusahaan memiliki kantor di 10 kota di seluruh negeri. Jadi semuanya ini dengan jumlah karyawan yang kira-kira sama dengan peran yang sama. Peneliti tidak memiliki kapasitas untuk pergi ke setiap kantor untuk mengumpulkan data. Jadi peneliti ini menggunakan pengambilan sampel acak untuk memilih 3 kantor. Selanjutnya, pengambilan sampel acak sistematis atau disebut dengan systematic random sampling. Jadi peneliti ini menggunakan metode pengambilan sampel sistematis untuk memilih anggota sampel dan ukuran sampel yang dapat diulangi secara berkala. Jenis metode pengambilan sampel ini memiliki rentang yang telah ditentukan. Dan karenanya teknik pengambilan sampel ini memakan waktu yang paling sedikit. Contohnya nih, misalnya seorang peneliti bermaksud untuk mengumpulkan sampel sistematis dari 500 orang dalam populasi 5.000. Peneliti ini menomori setiap elemen populasi dari 1 sampai 5.000 dan akan memilih setiap 10 individu untuk menjadi bagian dari sampel atau total populasi atau ukuran sampelnya. Jadi total populasi atau ukuran sampelnya 5.000 per 500 sama dengan 10. Selanjutnya, yang terakhir, pengambilan sampel acak berstrata atau yang disebut dengan stratified random sampling. Pengambilan sampel acak berstrata ini adalah metode yang digunakan peneliti untuk membagi populasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak tumpang tindih tetapi mewakili seluruh populasi. Saat pengambilan sampel, kelompok-kelompok ini dapat diatur dan kemudian mengambil sampel dari setiap kelompok secara terpisah. Jadi contohnya seperti ini. Perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Jadi peneliti ini ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan. Jadi peneliti ini mengurutkan populasi menjadi 2 strata berdasarkan gendernya. Yang kedua ada non-probability sampling. Dalam non-probability sampling, peneliti memilih anggota untuk penelitian secara acak. Metode pengambilan sampel ini bukan untuk seleksi tetap atau standar. Dalam teknik yang satu ini, tidak semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Ada beberapa jenis teknik pengambilan sampel non-probabilitas. Yang pertama, conference sampling. Metode pengambilan sampel non-probabilitas ini digunakan ketika ada batasan waktu dan biaya dalam pengumpulan umpan balik. Dalam situasi di mana terdapat keterbatasan sumber daya seperti pada tahap awal penelitian, digunakan conference sampling. Contohnya, startup dan LSM biasanya melakukan pengambilan sampel di mall untuk mendistribusikan selembaran acara yang akan datang atau promosi suatu alasan mereka melakukan dengan berdiri di pintu masuk mall dan membagikan pamflet secara. Kedua, judgmental. Metode ini dibentuk untuk kebijaksanaan peneliti. Peneliti hanya mempertimbangkan tujuan penelitian bersama dengan pemahaman khalayak sasaran. Contohnya, ketika peneliti ingin memahami proses berpikir orang yang tertarik belajar untuk gelar masternya, kriteria seleksi akan menjadi apakah Anda tertarik untuk melakukan studi untuk mendapatkan gelar master Anda di... Mereka akan memberikan respon tidak. Contohnya, ketika peneliti ingin memahami proses berpikir orang yang tertarik belajar untuk gelar masternya, kriteria seleksi akan menjadi apakah Anda tertarik untuk melanjutkan studi untuk mendapatkan gelar master Anda di... Mereka akan memberikan respon tidak, akan dikeluarkan dari sampel.
Yang ketiga, snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang peneliti terapkan ketika subjek sulit diacak. Misalnya, akan sangat menantang untuk mensurvei orang-orang yang tidak memiliki perlindungan atau imigran ilegal. Dalam kasus seperti ini, menggunakan teori bola salju, peneliti akan melacak beberapa kategori untuk mewawancarai dan mendapatkan hasil. Peneliti juga menerapkan metode pengambilan sampel ini dalam situasi di mana topiknya sangat sensitif dan tidak didiskusikan secara terbuka. Contohnya, survei untuk mengumpulkan informasi tentang HIV/AIDS. Menjelaskan teknik pengambilan sampel non-probabilitas. Yang keempat itu ada accidental sampling. Accidental sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih secara kebetulan tanpa sengaja yang ditemukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel ini cocok digunakan untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sulit didapatkan. Misalnya, peneliti ingin meneliti tentang kebersihan di kota Jakarta. Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang kebersihan kota Jakarta pada warga Bandung yang dia temui pada saat itu. Jenis yang kelima itu ada kuota sampling. Dalam pengambilan kuota sampling ini, pemilihan anggota dalam teknik pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, ketika sampel dibentuk berdasarkan atribut tertentu, sampel yang dibuat akan memiliki kualitas yang sama dengan yang ditemukan. Dalam total populasi, langkah adalah metode pengumpulan sampel yang cepat. Contohnya, seperti suatu survei yang memerlukan 50 laki-laki dan 50 perempuan. Sampel kuota yang mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis yang disurvei. Tidak seperti pengambilan sampel bertingkat seperti tidak selalu diacak. Jenis yang keenam itu ada voluntary response sampling. Jenis ini mirip dengan convention sampel. Teknik sampling yang satu ini terutama didasarkan pada kemudahan akses. Alih-alih penelitian memilih peserta dan langsung menghubungkan mereka dengan orang-orang yang menjadi sukarelawan sendiri, misalnya dengan menanggapi survei online publik. Contohnya, seperti peneliti mengirim survei ke semua mahasiswa di suatu universitas dan banyak mahasiswa memutuskan untuk menyelesaikannya. Baiklah, hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.